Baik teman-teman, untuk video kali ini kita akan coba belajar setup dan cara install Vue. Sebelumnya teman-teman pastikan dulu sudah install Node.js ya. Node.js, teman-teman bisa install di sini, sesuaikan dengan sistem operasi masing-masing. Nah, kita coba lihat, halaman websitenya Vue.js. Langsung saja kita get started, terus masuk ke bagian quick start. Nah, di sini teman-teman bisa lihat try Vue online. Sebenarnya teman-teman bisa coba Vue ini di Playground kalau misalnya mau penasaran Vue-nya seperti apa. Untuk video kali ini kita akan langsung saja bikin sebuah project baru untuk install Vue-nya. Kita coba bikin folder. Ini saya sudah bikin foldernya. Langsung saja kita buka di VS Code kita. Oke, di sini saya menggunakan VS Code ya. Teman-teman bisa menyesuaikan sesuai dengan text editor masing-masing. Nah, coba kita lihat dulu versi Node.js kita. Node min v. Nah, di sini Node.js saya versi 20.8. Oke, langsung saja kita install Vue-nya npm create Vue at latest. Kita akan ambil versi yang terakhirnya. Untuk sekarang kita pakai Vue 3 ya. Nah, di sini teman-teman bisa pilih nama projectnya apa. Ini kita bikin setup Vue. Untuk pilihan selanjutnya, teman-teman bisa menggunakan TypeScript dan juga bisa include router, Pinia, dan yang lainnya. Namun untuk kali ini saya nggak pakai TypeScript dulu. Langsung saja kita enter. Oke, kita coba masuk dulu ke foldernya cd setup Vue. Nah, baru kita npm install. Kita tunggu sebentar untuk install dependensinya. Sekarang sudah selesai terinstall. Sekarang coba kita jalankan npm run dev. Lalu kita bisa lihat hasilnya di browser. Ini adalah halaman default pertamanya ya, dari Vue.js setelah kita install. Ini dari mana? Kalau misalnya kita lihat nih dari struktur foldernya. Di sini ada node modules. Ini ada folder public untuk file-file aset yang berupa public, misalnya icon. Dan ini ada folder src. Ya, di mana src ini ada folder-folder di dalamnya, misalnya aset, components, dan lain-lain. Teman-teman mungkin penasaran halaman pertama ini dari mana? Ada logo Vue, terus ada tulisan you did it. Sebenarnya kalau kita lihat dari file app.vue, di sini ada komponen hello world. Nah, hello world ini ada di folder components. Nah, di mana si hello world ini menerima sebuah props namanya message, dan message-nya ini di-render di sini. Yang mengirim message ini dari si app.vue. Dia mengirim ini you did it. Kalau misalnya kita ganti ini tes 123, maka di sini akan berubah tes 123. Sekarang coba teman-teman perhatikan di file app.vue. Di file app.vue ini terdiri berapa sintaks. Yang pertama, ada script. Script ini untuk apa? Script ini untuk logika JavaScript kita. Semua codingan JavaScript kita akan ada di dalam blok script ini. Terus yang kedua adalah template. Template ini adalah yang muncul di browser kita. Ini adalah kode HTML kita. Terus yang ketiga adalah style. Yang style ini adalah untuk CSS-nya, untuk stylingnya. Kalau teman-teman lihat di bagian style ada scope. Artinya style yang ada di sini ataupun CSS yang ada di sini cuma berlaku di sini,
di app.view doang, di komponen app.view. Jadi kalau misalnya teman-teman hapus, maka semua CSS ini akan berlaku di komponen lain. Misalnya di komponen hello world, ini akan berlaku di sini. Baik, sekarang kita coba mulai hapus ini. Kita sisain nih, misalnya H1, terus belajar view. Di sini akan berubah, belajar view. Nah, ini dokumentasi ini sebenarnya berasal dari sini. Nah, the welcome. Teman-teman bisa menghapusnya itu di bagian welcome item. Oh, ini nih, di bagian main-nya. Di bagian main, teman-teman bisa hapus ini atau komen aja. Akan hilangkan belajar.view. Jadi sebenarnya app.view itu terdiri dari 3 sintaks utama yang ada di dalam satu komponen. Script, terus yang kedua template, yang ketiga style. Untuk urutannya sebenarnya teman-teman bisa aja nih kasih di bawah urutannya, bebas aja, sama-sama bisa jalannya, nggak ada error. Tapi coba kita balikin lagi ya ke atas ya. Biasanya sih saya lebih suka naruhnya di atas. Yang di tengahnya itu template dan yang paling bawah itu adalah stylenya. Ini coba kita hapus aja headernya ini. Sekarang kita coba main-main di sini. Di script ini kita kan nggak pakai komponen ini ya. Kita coba hapus dulu. Misalnya nih, saya punya variabel const data sama dengan belajar view 3. Const title ya ini. Ini misalnya kita punya tag HTML paragraf P, kita bisa render title-nya. Jadi sesimpel ini untuk nampilin hasil dari title-nya. Ini belajar view. Stylenya misalnya kita coba hapus ya style ini P atau enggak kita kasih kelas aja ya, kelas title. Nah, di sini kita bisa styling di sini font size misalnya 40 px, color misalnya red. Ini kan. Jadi hasilnya itu langsung berubah secara real time. Teman-teman nggak perlu reload lagi atau ngeran ulang. Jadi teman-teman cuma fokus cara bikin logiknya. Baik, mungkin teman-teman bertanya, cara penulisan variabel atau scriptnya seperti ini atau gimana? Jadi di view itu sebenarnya ada option API sama composition API. Option API ini biasanya dulu untuk view 2 ya. Tapi bisa juga dipakai untuk versi 3, view 3. Kalau composition API itu cuma bisa support di view 3. Untuk kedepannya kita akan tetap pakai composition API karena itu yang sangat disarankan dari view-nya sendiri. Jadi kalau option API itu nggak ada tulisan ini dan biasanya kita bisa begini, bisa bikin variabelnya itu seperti ini, export default, baru di sini kita bisa nulis state atau data-data kita. Misalnya data return, misalnya title sama dengan belajar view. Oh, ini kayaknya kurang kurawal deh. Nah, kita lihat, salah. Oh, ini. Nah, ini belajar view. Ini biasanya option API. Nanti kedepannya kita akan bahas di video terpisah ya untuk
option API dan composition API. Sekarang harusnya teman-teman udah ada gambarannya, view itu seperti apa, gimana cara ngerendernya, gimana sintaksnya seperti apa, scriptnya di mana, template-nya di mana, dan nge-styling di mana. Untuk CSS, kita bisa manggil di sini. Misalnya kita punya CSS ya di sini ya, di main.css, di folder asset. Nah, di main ini kita bisa manggil file CSS kita. Nah, si main ini kan entry point-nya kan. Dia kan akan memanggil app.view, komponen app.view kita. Baik teman-teman, untuk materi kali ini di video ini sampai di sini. Selanjutnya kita akan bahas mengenai state, misalnya ref dan reactive, terus bahas option API sama composition API.